NTB, saya sampai sekarang nggak terpikir nih, belum ketemu nih Pak. Kenapa pertumbuhan ekonominya bisa minus 1,47 Pak? Ini mohon maaf Pak Gubernur, eh, ini kan Pak Lalu Iqbal ini orang pintar sekali Pak. Beliau ini adalah mantan duta besar, oh, pengalaman diplomatnya tinggi sekali, mantan duta besar. Kemudian dikerjakan rata-rata oleh nasional. Saya tahu bahwa banyak kepala daerah juga yang peduli kepada angka pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing. Tapi nggak semua. Ya. Hampir sekitar 400-an lebih, mohon maaf dengan segala hormat, kepala daerah yang dilantik 20 Februari oleh Bapak Presiden adalah kepala daerah yang belum pernah menjabat sebagai kepala daerah. Hanya 100-an lebih yang pernah menjabat kepala daerah. Jadi mungkin banyak sekali problem yang dihadapi saya tahu, sehingga mungkin masalah pertumbuhan ekonomi di daerah menjadi bukan skala prioritas. BPS selalu menampilkan, ya, dalam setiap minggu angka pertumbuhan ekonomi itu sudah disentuh oleh BPS per provinsi. Bahkan kita minta per kabupaten kota. Cuma rilisnya adalah per 3 bulan. Itu yang kita minta kemarin kepada BPS, ke Bu ini, Bu, kalau bisa dicarikan diperpendek menjadi 1 bulan. Namanya kalau di inflasi biasanya Bapak itu dulu bulanan Pak. Rilisnya 1 bulan sekali. Tapi setelah itu kami diskusi dengan BPS. BPS kemudian saya minta mingguan. Karena ini gejolaknya inflasi sangat dinamis. Nah kemudian dirumuskan oleh BPS namanya indeks perkembangan harga Pak. Yang nanti akan disampaikan Ibu Puji nih Pak. Dr. Puji. Namanya IPH. Indeks perkembangan harga yang kita sebut dengan proksinya inflasi mingguan. Jadi gambaran kenaikan harga barang secara mingguan seperti ini. Ini per minggu Pak. Nah ini pertumbuhan ekonomi dirilisnya 3 bulan sekali. Padahal kita ingin kendalikan, kalau 3 bulan sekali, kita akan susah mengendalikannya. Sehingga saya kemudian mohon kepada Ibu Winnie, Ibu Amalia PhD, Kepala BPS, merumuskan gimana caranya untuk bisa mendapatkan gambaran semua daerah, proksi pertumbuhan ekonomi bulanan. Nah ini beliau sedang bekerja. Ini sebagai gambaran per 3 bulan beliau merilis angka nasional dan tingkat provinsi juga seperti itu. Posisi saat ini yang tertinggi memang Maluku Utara di angka 34%. Kemudian Papua Barat 25% lebih dan seterusnya. Sulawesi Tengah ini rata-rata di Maluku Utara karena adanya ekspor produksi nikel Pak. Papua Barat ini terutama karena adanya migas di Teluk Bintuni. Ya, Sulawesi Tengah ini terutama karena nikel produksi, ya, dan seterusnya. Tapi yang kita sangat mengkhawatirkan di bawah Pak. Kita juga melihat di bawah. Lanjut bawah. Kita nasionalnya 4,87, ada beberapa daerah yang di bawah nasional. Oke lah kalau masih angkanya 4. Bengkulu, Sulawesi Barat, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bangka Belitung, Aceh, Jambi, NTT, Papua Selatan, kemudian Kalimantan Timur, Utara, Kalimantan Tengah. Tapi yang sudah di bawah angka 4 adalah Papua 3,91. Papua Induk 3,9, saya ulangi, Papua Pegunungan 3,02. NTB saya sampai sekarang nggak terpikir nih, belum ketemu nih Pak. Kenapa pertumbuhan ekonominya bisa minus 1,47 Pak? NTB. Paling cuma dua, dua, dua pulau utama. Ini mohon maaf Pak Gubernur, eh, ini kan Pak Lalu Iqbal ini orang pintar sekali Pak. Beliau ini adalah mantan duta besar, oh, pengalaman diplomatnya tinggi sekali, mantan NTB. Saya sampai sekarang nggak terpikir nih, belum ketemu nih Pak. Kenapa pertumbuhan ekonominya bisa minus 1,47 Pak? NTB. Paling cuma dua, dua pulau utama. Ini mohon maaf Pak Gubernur, eh, ini kan Pak Lalu Iqbal ini orang pintar sekali Pak. Beliau ini adalah mantan duta besar, oh, pengalaman diplomatnya tinggi sekali, mantan duta besar Indonesia di Turki. Ini bisa menjadi PR bagi Pak Lalu Iqbal
mencari tahu kenapa bisa minus 1,47. Mungkin koordinasi juga dengan BPS, Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. Why it is happening? Tapi yang lebih menyedihkan dan menjadi pertanyaan besar kita adalah Papua Tengah. Ini minus 25%. Padahal pendapatannya paling tinggi. Pendapatannya sudah hampir bulan Mei ini sudah mencapai 50% dari target pendapatan. Tapi belanjanya sangat rendah. Baru 4%-an. Dari 40-an persen angka pendapatan, ini seperti ini. Ini pendapatannya Pak. Papua Tengah. Mana tengah? Ya itu. Ini pendapatan, ini angka yang lama nih. Iya, Papua Tengah mana ya? Nomor 1 Pak. Pendapatannya. 48 hampir 50% sampai bulan Mei ini Pak. Target pendapatan APBD. Tapi belanjanya, mana belanjanya? Yaitu yang paling kanan sekali Pak. Yang warna biru itu adalah pendapatan. Pendapatannya targetnya sudah tercapai 48%. Bagus sekali. Tapi realisasi belanjanya baru 9%. Artinya uangnya disimpan di bank. Ini saya minta kepada Pak Gubernur, saya tahu orang pintar juga nih Pak Melki, Pak Nawipa, mantan Bupati Paniai, mantan pilot, sekolahnya pernah di luar negeri. Nah, ini tugasnya Pak Melki ini bekerja keras untuk mendorong belanjanya jangan 9%, bulan Mei, bulan 5, bentar lagi udah pertengahan tahun. Minimal separuh dari 48%.